Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dihya. Kali ini kita akan belajar dari tulisan Bapak Dr. Handito Juwono yang berjudul Ketoprak E-commerce. Membaca tulisan di Managerscope edisi Februari lalu yang berjudul Digital Collaboration, bisa jadi ada di antara pembaca ada yang masih bertanya-tanya, apa kaitan nyata antara pagelaran ketoprak Geger Batavia dengan digital collaboration. Sebagai tulisan pertama dari seri tulisan ini, dengan tema payung digital collaboration, artikel tersebut lebih dimaksudkan untuk menempatkan gagasan digital collaboration dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Tulisan kali ini dengan judul menggunakan kata ketoprak tidak bermaksud menceritakan pagelaran ketoprak tetapi ingin mempraktekkan collaboration. Setidaknya kolaborasi antara kata ketoprak dan collaboration yang mewakili generasi waktu berbeda. Pertunjukan seni ketoprak, wayang orang, ludruk, opera atau pertunjukan drama pada umumnya menampilkan kisah sejarah atau kisah rekaan dari penulis cerita atau skenario yang dipandu sutradara atau dalang. Agar ketoprak atau seni pertunjukan tersebut lebih menarik, perlu dilakukan dramatisasi dari sisi alur cerita, suasana, atau cara penyajian pertunjukannya. Kisah pertunjukan seni ketoprak bisa digunakan sebagai analogi dengan kompetisi bisnis, khususnya e-commerce masa kini. Kalau pada pagelaran ketoprak, sang sutradara atau dalang perlu bekerja keras dan putar otak untuk menciptakan drama yang berdebarkan. Maka pada panggung kompetisi bisnis e-commerce, Indonesia dan dunia sekarang ini sedang terjadi drama mendebarkan tanpa perlu repot-repot menciptakan suasana istimewa. Tingkah laku dan improvisasi para pemain ketoprak e-commerce di dunia bisnis beneran yang berani mengobrol langkah-langkah promosi besar untuk berebut kue pasar e-commerce telah berhasil menjadikan para pemilik perusahaan dan ekosistem usaha bisnis e-commerce berdebar. Peningkatan luar biasa cepat pada omset perdagangan online atau e-commerce yang tumbuh double digit menjadikan persaingan di bisnis yang sedang diserbu para startup, company, dan korporasi mapan ini menjadi semakin tak terkendali. Saling lindas antara pemain baru dan pemain lama membuat perusahaan e-commerce yang dikendalikan oleh korporasi besar yang sudah mapan sekalipun seperti sedang spot jantung bagi pemimpin dan pemiliknya. Tidak bisa lagi kita hanya menyalahkan kurang sempurnanya model bisnis, kurang menariknya user interface atau UI, atau user experience atau UX. Kurang canggihnya platform IT, kurang gencarnya promosi, atau kurang menariknya bauran produk, kesemua hal tersebut berbaur dan saling mempengaruhi. Setidaknya itu yang menjadi hipotesa dari seri penelitian e-commerce yang sedang dilakukan oleh RB. Peta kompetisi e-commerce global. Omset penjualan e-commerce dunia seperti disampaikan IPC terus bertumbuh dan diperkirakan sudah melampaui nilai US dollar 2,3 triliun pada tahun 2017 dengan pertumbuhan sekitar 23% yang berkontribusi sekitar 10% dari total perdagangan retail dunia. China dan US mencatat penjualan e-commerce senilai 1,6 triliun US dollar pada tahun 2017 atau hampir 70% dari nilai penjualan e-commerce dunia. Ketika pertumbuhan e-commerce di US tumbuh sekitar 15% pada tahun 2017, e-commerce di Asia Pasifik tumbuh 2 kali lipat atau 30% pada periode yang sama. Berdasarkan data IPC yang basis konsumennya pengguna jasa pos, penjualan e-commerce tiga raksasa e-commerce dunia yaitu Alibaba, Amazon, dan eBay berkontribusi 56% dari market size e-commerce dunia. Tentu saja angka ini perlu ditambah dengan salah satu raksasa e-commerce dunia lain yaitu Tencent, sehingga diperkirakan kontribusi keempatnya sekitar 2/3 e-commerce dunia. Pemusatan kekuatan pada raksasa-raksasa e-commerce dunia tersebut bisa dipastikan akan semakin menjadi-jadi di masa mendatang seiring dengan langkah-langkah strategis yang mereka lakukan dengan mengakuisisi perusahaan e-commerce baru yang masih berani tampil gagah perkasa serta perluasan layanan dan model bisnis yang mereka lakukan di bidang logistik, vintage, dan banyak aplikasi teknologi digital lainnya.
Langkah ini membuat penguasaan bisnis tidak saja di e-commerce, tetapi digital bisnis end-to-end secara utuh oleh para raksasa e-commerce dunia yang semakin tak terbendung. Drama ketoprak e-commerce dunia yang sudah melanda Indonesia semakin mendebarkan dan meningkatkan detak jantung para pemimpin, pendiri, dan pemilik baru perusahaan e-commerce. Peningkatan saham Alibaba di Lazada yang dibarengi pergantian CEO-nya pada beberapa waktu lalu merupakan salah satu episode drama ketoprak e-commerce yang sedang dipangguhkan. Episode-episode lain dari drama e-commerce yang mendebarkan sedang antri dipentaskan. Kompetisi global melanda Indonesia. Sebagai bagian dari pasar e-commerce dunia, Indonesia merupakan salah satu panggung ketoprak e-commerce yang menarik perhatian para raksasa e-commerce dunia. Dengan semakin masifnya serbuan Alibaba dan Tencent di Indonesia dan tinggal menunggu waktu akan memancing Amazon dan eBay untuk semakin intensif menggarap pasar Indonesia. Maka bisa diperkirakan e-commerce Indonesia akan tumbuh besar lagi dalam hitungan waktu tidak terlalu lama. Peningkatan kontribusi pasar e-commerce Asia Pasifik yang diperkirakan sudah akan menguasai 2/3 pasar e-commerce dunia dalam 3 tahun ke depan akan membuat Indonesia menjadi semakin seksi dan menarik perhatian raksasa e-commerce dunia. Kalau sekarang saja para perusahaan e-commerce lokal, termasuk yang didirikan oleh korporasi besar, Indonesia sudah boleh disebut tidak berdaya menghadapi penguasaan yang ada kalanya memaksa dari para raksasa e-commerce dunia, maka di masa mendatang seiring dengan meningkatnya intensitas kompetisi akan membuat para e-commerce lokal hanya bisa menggantung nasib bila tidak melakukan langkah strategis yang tepat dengan dukungan pemerintah dan ekosistem ekonomi digital nasional. Bisa jadi di masa mendatang, drama ketoprak e-commerce nasional yang oleh Arbey dan mitra hendak dipentaskan sebagai pagelaran pertunjukan seni bernuansa edukasi akan diisi oleh episode sejarah dan kisah pahlawan perusahaan e-commerce nasional yang sudah tewas gulung tikar, dan lalu kita menontonnya dengan bersimbah air mata penyesalan. Situasi bisnis e-commerce nasional sedang mengarah ke sana dan akan menjadi kenyataan kalau para pelaku usaha e-commerce, pemerintah, dan ekosistem ekonomi digital tidak melangkah strategis dengan benar. Menjadi dalang atau pemain ketoprak e-commerce. Sama dengan pagelaran seni ketoprak beneran yang setidaknya menampilkan peranan pemain, dalang, penonton, dan pendukung lainnya. Demikian juga pada ketoprak e-commerce ada pilihan-pilihan untuk menjadi dalang, pemain, penonton, atau pendukung lainnya. Tampaknya lowongan menjadi dalang ketoprak e-commerce sudah semakin kecil. Apalagi dari 4 raksasa e-commerce dunia, boleh dikata sudah menjadi 3 atau bahkan hanya 2 di masa-masa mendatang. Masih ada kesempatan menjadi pemain dengan peran utama di panggung ketoprak e-commerce nasional, regional, dan bahkan global, asal melakukan langkah-langkah strategis yang signifikan. Tetapi kalau menjadi pemain dengan peran signifikan tidak bisa dilakukan, maka pilihannya adalah dengan menjadi pemain peran yang sebagai pemeran pembantu atau sebagai penonton saja. Kalau ingin menjadi pemain yang baik, setidaknya ada 5 pilihan strategi yang perlu diramu sesuai corporate vision perusahaan e-commerce, yaitu 1. Kreativitas model bisnis, 2. Daya tarik UI atau UX, 3. Kecanggihan platform IT, 4. Efektivitas promosi, dan 5. Ketepatan bauran produk. Dan untuk menjalankan strategi e-commerce di atas, dibutuhkan persiapan infrastruktur bisnis termasuk kesiapan SDM. Berlatih dan berimprovisasi, setidaknya itu yang diarahkan oleh dalang ketoprak ketika saya dan kawan-kawan himpuni memerankan ketoprak episode Geger Batavia. Menjadi modal utama keberhasilan pemain ketoprak, maklumlah ketoprak, apalagi ketoprak jenaka. Bukan sekedar memainkan skenario cerita, tetapi juga perlu menghadirkan kelucuan. Ketoprak e-commerce dalam persaingan bisnis e-commerce yang semakin serius dan mendebarkan juga perlu terobosan lucu yang ringan dan membuat para penonton, khususnya konsumen, menjadi terhibur mendapat produk-produk baik dengan harga kompetitif dan berkelanjutan.
games, dan beragam interest-based entertaining gimmick menjadi salah satu kunci penting memenangkan kompetisi di bisnis e-commerce. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Sekian dan terima kasih.